Ilmuwan-ilmuwan Muslim masa Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan muslimin untuk mewujudkan ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari perkembangannya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim tradisi dan budaya ilmiah melaju begitu sangat cepat. Kegiatan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa asing, itu bahasa Yunani dan Romawi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, dan juga buku-buku. Khalifah Daulah Abbasiyah perhatiannya serius terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian memberi kesempatan luas para ilmuwan untuk berkarya. Daulah Abbasiyah yang berkuasa sekitar selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu pengetahuan dan juga peradaban Islam. Nah, ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang mana naskah itu berisi ilmu pengetahuan dan juga berisi peradaban untuk dimiliki kemudian dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui peranan ilmuwan Muslim dan peran besar mereka dalam rangka menciptakan kejayaan intelektual Islam, mari membaca teks-teks wawasanku berikut ini. Pertama, ilmuwan bidang kedokteran. Orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, teologi dan kedokteran. Para penulis utama di bidang kedokteran itu orang Persia, yang adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab. Ali At-Tabari, Ar-Razi, Ibnu Sina. Kemudian gambar-gambar orang di antara mereka itu Ar-Razi dan Ibnu Sina menghiasi ruang besar Fakultas Kedokteran Universitas di Prancis. Ali Ibnu Roban At-Tabari, dokter masyhur abad klasik itu, lahir tahun 838 Masehi, yang mana awalnya seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang cukup hebat. Dan dari ayahnya, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Kemudian beliau wafat tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari ini tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran dan juga ahli astronomi. Ia juga filsafat, astronomi, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan Firdaus Al-Hikmah. Salah seorang muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Karya-karya Ali At-Tabari diantaranya Firdaus Al-Hikmah, Din Ad-Daulah, Hifzus Sihah. Firdaus Al-Hikmah merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Wastik. Ensiklopedia adalah karya referensi yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Kemudian Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Hifdzus Sihah, sebuah kitab yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian Ar-Razi, penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Namanya beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Teheran, itu ibu kota Iran. Di Baghdad dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit terbesar yang ia dirikan sendiri. Kemudian Ar-Razi juga merupakan seorang penulis paling produktif. Semasa hidupnya, ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antaranya Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran.
yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi, Sisilia Faroz bin Salim pada tahun 1279 Masehi. Kemudian karyanya itu Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Nah, buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang. Dan buku karya Ar-Razi ini banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran di barat. Dan juga masih banyak karya-karyanya yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran, seperti smallpox, penyakit cacar. Ia merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti penyakit ini. Ialah yang membagi penyakit ini menjadi dua bagian, cacar air, variola, dan cacar merah, paugela. Penemuan ini melambungkan namanya dalam dunia kedokteran. Ada juga air naksa Hege, salah satu penemuan Ar-Razi yang sangat berguna dalam dunia medis. Diagnosa hipertensi. Ar-Razi adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosa terhadap hipertensi darah tinggi. Nah, metode pengobatan ini tergolong khas, yaitu dengan pemanasan syaraf. Ia juga melakukan pengobatan mirip cara akupuntur yang sudah amat populer saat ini. Kemudian Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberi gelar Syekhur Rois, pemimpin orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafatnya tahun 1037 Masehi. Beliau dianugerahi dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan sarjana Islam. Dari Persia ini membaca buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindak preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan juga jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, minuman, makanan, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain, pertama Al-Qanun fit Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis. Di dalam buku ini menjelaskan pembengkakan paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernapasan, asma dan TBC melalui pernapasan, dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obatan yang juga disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Dan Asy-Syifa berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Hingga Khazada, karya-karya dokter muslim selama berabad-abad telah memberi pengaruh besar terhadap pemikiran dokter-dokter Eropa. Sudah saatnya generasi Islam mengambil peran penting terhadap karya-karya dokter muslim.